Dari seorang anak tukang kayu di desa terpencil, ia menempuh jalan berliku menuju kursi presiden. Dengan tekad, kerja keras, dan hati yang penuh kasih, Arif membuktikan bahwa impian besar tak mengenal batas. Sebuah perjalanan hidup yang akan menginspirasi siapapun yang percaya pada kekuatan perubahan. Bisakah seorang anak desa mengubah nasib bangsa? Arif lahir di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung. Kehidupannya sederhana, jauh dari gemerlap kota, dan hampir setiap aspek kehidupannya bergantung pada alam dan kerja keras. Desa tempat ia tinggal tidak memiliki banyak fasilitas, jalanannya rusak, listrik hanya menyala di malam hari, dan sebagian besar warga desa bekerja sebagai petani atau pengrajin. Ayahnya, Pak Surip, adalah seorang tukang kayu yang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di desa itu. Meskipun hanya memiliki alat seadanya, ia bisa membuat berbagai perabotan kayu yang sangat dihargai oleh penduduk setempat. Sejak kecil, Arif selalu mengamati ayahnya bekerja. Setiap pagi, Arif bangun lebih awal untuk membantu Pak Surip memotong dan menghaluskan kayu. Meski berat, pekerjaan itu memberinya rasa bangga. Ayahnya, yang sangat keras, tak pernah mengeluh meskipun pekerjaannya seringkali membuat tubuhnya lelah dan penuh luka. Arif diajarkan untuk tidak pernah menyerah, untuk selalu mencari cara agar bisa menyelesaikan sesuatu dengan lebih baik dan lebih cepat. Namun, meskipun demikian, Pak Surip tidak pernah membiarkan Arif merasa terbebani. Ia selalu mengingatkan anaknya bahwa kehidupan ini penuh tantangan, namun juga penuh harapan. "Anakku, hidup itu seperti kayu," kata Pak Surip pada suatu hari. "Kadang-kadang ia tampak keras dan sulit dipotong, namun jika kita tahu cara menghadapinya, kita bisa membuatnya menjadi sesuatu yang indah. Jangan pernah takut menghadapi kesulitan, karena dari situ kamu akan belajar banyak." Arif tumbuh dengan prinsip hidup seperti itu. Kesulitan adalah bagian dari proses, dan keberhasilan hanya bisa dicapai jika seseorang mau bekerja keras. Namun, meskipun ayahnya mengajarkan nilai-nilai ketekunan dan kerja keras, Arif merasa ada sesuatu yang lebih dalam dirinya yang ingin dicapai. Ia seringkali melihat buku-buku yang dibaca oleh para guru sekolahnya, dan ia bermimpi suatu hari bisa belajar lebih banyak, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu keluarganya dan masyarakat desa. Tapi di desa kecil itu, impian untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi terasa sangat sulit. Biaya pendidikan tinggi sangat mahal, dan keluarganya tidak memiliki cukup uang untuk itu. Namun, Arif tidak menyerah. Ia tahu bahwa untuk mengubah hidupnya, ia harus mencari jalan lain, bahkan jika itu berarti harus merantau jauh dari rumah. Saat Arif duduk di bangku sekolah menengah, ia mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang dunia luar. Ia tahu bahwa untuk mencapai tujuannya, ia harus keluar dari zona nyaman dan menghadapi dunia yang lebih besar. Pada malam-malam tertentu, di bawah cahaya minyak yang temaram, ia menulis surat kepada ayahnya. Di surat-surat itu, Arif mengungkapkan keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke kota besar, untuk mengejar cita-citanya menjadi orang yang bisa memberikan perubahan bagi banyak orang. Pak Surip, meski hatinya berat, akhirnya memberi izin. "Jika itu yang kamu inginkan, Nak, pergilah. Jangan pernah lupakan apa yang sudah kamu pelajari di sini, dan bawa prinsip hidup kita kemanapun kamu pergi. Kami selalu mendukungmu." Arif memulai perjalanan jauh dari rumah menuju kota besar dengan penuh harapan, meskipun dalam hatinya ada rasa takut yang besar. Kota yang ia tuju jauh berbeda dengan desa tempat ia tumbuh. Di sana, gedung-gedung tinggi menjulang, dan suara kendaraan terdengar lebih bising dibandingkan suara ayam berkokok di desanya. Setibanya di kota, ia merasa seperti seorang asing yang sangat kecil di tengah keramaian. Namun, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang harus ia tempuh. Dengan sedikit uang yang ia bawa dari kampung halaman dan bekal semangat yang tinggi, Arif mencari pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia bekerja sebagai pelayan restoran, pengantar barang, dan bahkan tukang kebun di beberapa rumah besar. Setiap pagi ia berangkat lebih awal dan pulang lebih larut malam, hanya untuk mendapatkan sedikit uang demi membayar biaya kuliah di universitas. Waktu tidurnya semakin sedikit, tetapi tekadnya tidak pernah pudar. Setiap hari, ia belajar, tidak hanya dari buku, tetapi juga dari kehidupan di sekitarnya. Ia melihat bagaimana orang-orang bekerja keras di kota besar,
namun juga menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Satu hal yang paling berkesan bagi Arif adalah bagaimana banyak orang yang tidak peduli dengan sesama. Orang-orang di kota besar hidup dengan kesibukan mereka sendiri dan jarang menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Arif merasa cemas bahwa semakin lama ia tinggal di kota ini, semakin ia akan menjadi seperti mereka, terasing dari dunia yang lebih luas, hanya berfokus pada keuntungan pribadi. Namun, setiap kali ia merasa tertekan, ia mengingat pesan ayahnya. Ingat, nak, kamu tidak hanya bekerja untuk dirimu sendiri. Kamu harus ingat untuk selalu peduli pada orang lain. Itu yang membuatmu menjadi manusia yang sejati. Di tengah semua kesulitan, Arif bertemu dengan seorang teman yang sangat menginspirasi, namanya Budi. Budi adalah seorang mahasiswa dari keluarga yang jauh lebih kaya, namun ia sangat rendah hati dan peduli dengan sesama. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berdiskusi tentang berbagai hal, dan Budi menjadi seseorang yang banyak memberikan motivasi kepada Arif untuk tidak menyerah. Budi melihat potensi besar dalam diri Arif dan selalu mendorongnya untuk terus maju. Namun, perjuangan Arif tidak mudah. Meski ia sudah bekerja keras dan belajar dengan tekun, tidak jarang ia merasa lelah dan hampir putus asa. Pada suatu malam yang sangat melelahkan, ketika Arif harus menyiapkan sebuah presentasi untuk ujian akhir, ia hampir menangis karena merasa tak mampu lagi menghadapi semua tekanan itu. Di saat-saat seperti itu, ia teringat pada ayahnya yang selalu bekerja keras tanpa pernah mengeluh, dan itu memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Akhirnya, setelah bertahun-tahun perjuangan yang penuh darah, keringat, dan air mata, Arif berhasil menyelesaikan kuliahnya di bidang ilmu politik dengan predikat cum laude. Itu adalah pencapaian yang sangat membanggakan, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang tuanya yang selalu mendukungnya. Meskipun demikian, Arif tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang yang lebih berat lagi. Setelah lulus, Arif kembali ke kampung halamannya dan memutuskan untuk terlibat dalam dunia politik lokal. Ia menyadari bahwa ada banyak masalah yang belum terselesaikan di desanya dan di banyak desa lainnya. Akses pendidikan yang terbatas, fasilitas kesehatan yang buruk, dan ketidakadilan sosial yang terus berlangsung membuat Arif merasa bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Namun, ia tahu bahwa untuk mengubah semua itu, ia harus masuk ke dunia politik. Kehadiran Arif di dunia politik dimulai dengan langkah-langkah kecil. Ia mulai berorganisasi di tingkat desa, mengorganisir program-program sosial seperti pengadaan beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu, serta pembangunan fasilitas umum yang mendukung kebutuhan masyarakat. Tentu saja, perjuangannya tidak mudah. Banyak pihak yang merasa terancam dengan langkah-langkah Arif, karena mereka terbiasa dengan sistem yang korup dan tidak adil. Namun, Arif tetap teguh pada pendiriannya untuk membawa perubahan. Ia berbicara dengan bahasa yang sederhana, berbicara dari hati ke hati, dan tidak peduli dengan politik kotor yang dimainkan oleh lawan-lawan politiknya. Di setiap kesempatan, Arif selalu menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia mulai terpilih menjadi anggota Dewan Daerah, dan meskipun ia belum memiliki banyak pengalaman, orang-orang mulai menghargai integritas dan kejujurannya. Arif sering bertemu dengan berbagai masyarakat dan mendengarkan keluhan mereka. Ia berbicara dengan mereka, bukan dari posisi kekuasaan, tetapi sebagai seorang yang datang dari mereka. Namun, dalam perjalanan itu, Arif harus menghadapi banyak rintangan. Ia diserang oleh pihak-pihak yang merasa terancam dengan kemunculannya di dunia politik. Kampanye hitam, fitnah, dan berbagai taktik kotor digunakan untuk merusak citranya. Tetapi Arif tetap tenang. Ia tahu bahwa dalam dunia politik, integritas dan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran adalah hal yang paling penting. Ketika ia merasa terjatuh, ia kembali mengingat kata-kata ayahnya, "Jangan takut dengan kesulitan, nak. Justru dari kesulitan itulah kamu akan menemukan siapa dirimu yang sebenarnya." Setelah beberapa tahun berjuang di dunia politik, Arif merasa bahwa perubahan yang ia perjuangkan masih jauh dari cukup. Ia menyadari bahwa untuk benar-benar mengubah nasib bangsa, ia harus maju lebih tinggi, ke panggung politik nasional. Arif memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai presiden, meskipun ia tahu tantangan yang harus dihadapinya akan jauh lebih besar. Orang-orang yang pernah meremehkan Arif kini semakin takut dengan potensi yang ia miliki.
Mereka tahu bahwa Arif adalah seorang yang berbeda, yang tidak bisa dibeli atau dipengaruhi oleh kekuasaan. Arif maju sebagai calon presiden dengan membawa visi yang jelas, pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat kecil. Ia ingin menciptakan sebuah pemerintahan yang bukan hanya berbicara tentang pembangunan, tetapi juga tentang keadilan sosial. Namun, seperti yang ia duga, perjalanannya menuju kursi presiden tidak mudah. Banyak pihak yang menghalangi, menggunakan segala cara untuk menjatuhkan citranya, termasuk menyebarkan fitnah dan melakukan kampanye hitam yang sangat masif. Namun, Arif tetap teguh dengan prinsip-prinsipnya. Ia tidak akan membiarkan apapun menggoyahkan niatnya. Ia berbicara dengan hati kepada rakyat, menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang politikus yang mencari kekuasaan, tetapi seorang anak tukang kayu yang ingin membawa perubahan bagi bangsa. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang berkuasa, kata Arif dalam salah satu pidatonya. Saya hanya seorang anak dari desa yang ingin melihat negara ini maju dan sejahtera. Perjuangan Arif akhirnya membuahkan hasil. Dengan dukungan yang luar biasa dari rakyat, ia terpilih menjadi presiden. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh rakyat yang telah mendukungnya. Namun, meskipun telah mencapai puncak kekuasaan, Arif tetap rendah hati. Ia tetap menjaga prinsip hidup yang diajarkan oleh ayahnya, bahwa kekuasaan bukanlah untuk disalahgunakan, tetapi untuk melayani rakyat. Sebagai presiden, Arif memimpin dengan bijaksana dan penuh hati. Ia berfokus pada pembangunan yang merata, pemberantasan korupsi, dan memperbaiki sektor pendidikan dan kesehatan. Ia berjuang untuk menciptakan negara yang lebih adil, di mana setiap orang, dari yang terkecil hingga yang terbesar, merasa dihargai dan diperlakukan sama. Arif tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia selalu mengingat pesan ayahnya, untuk tetap menjaga kaki di tanah dan tidak melupakan rakyat yang membantunya mencapai impian. Cerita Arif menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Ia membuktikan bahwa kesulitan bukanlah penghalang untuk meraih impian, bahwa integritas dan kerja keras adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan yang sejati. Sebagai presiden, Arif terus memperjuangkan kepentingan rakyat, dan warisannya tetap hidup dalam setiap kebijakan yang ia buat. Setelah terpilih menjadi presiden, Arif menghadapi tantangan besar dalam menjaga nilai-nilai yang telah ia pelajari sejak kecil. Banyak orang yang datang kepadanya dengan harapan dan janji-janji manis, berusaha mempengaruhinya untuk mengikuti jejak mereka dalam dunia politik yang penuh intrik dan korupsi. Namun, Arif selalu mengingat pesan dari ayahnya, jadilah pemimpin yang rendah hati, jangan pernah mengkhianati orang-orang yang telah membantumu. Pada awal masa jabatannya, Arif sering menghadapi perasaan cemas. Ia tahu bahwa banyak pihak yang akan mengujinya, mencoba menguji sejauh mana komitmennya pada nilai-nilai yang ia pegang. Setiap kali ada godaan untuk mengikuti arus, ia mengingat kampung halamannya, mengingat ayahnya yang selalu bekerja keras dengan integritas dan tidak pernah mengharapkan sesuatu lebih dari itu. Dalam setiap langkah kebijakan yang ia ambil, Arif berusaha menjaga keseimbangan antara menjalankan kepentingan rakyat dan menjaga integritas pribadinya. Arif sering mengingat saat-saat ketika ia bekerja bersama ayahnya di bengkel kayu. Setiap detail pekerjaan ayahnya menunjukkan kesungguhan dan kejujuran. Ayahnya tidak pernah memotong kayu dengan sembarangan, selalu memastikan hasilnya rapi dan bisa dipakai dengan baik. Begitu juga dengan cara Arif memimpin. Ia ingin setiap kebijakan yang diambil memiliki dampak yang nyata dan tidak hanya sekadar janji manis. Seiring berjalannya waktu, Arif menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin tidak berarti harus mengorbankan prinsip, dan ia bisa membawa perubahan tanpa melanggar nilai-nilai yang ia anut. Meskipun banyak yang meragukan kemampuannya, Arif tetap percaya bahwa pemerintah yang baik harus memiliki hati yang tulus, bukan hanya kecerdasan politik. Ia tidak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang hanya mengejar kekuasaan dan keuntungan pribadi. Dengan tetap berpegang pada kejujuran, ketekunan, dan perhatian terhadap rakyat, Arif mulai mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di mata dunia internasional. Setelah resmi menjabat sebagai presiden, Arif segera memulai langkah-langkah besar untuk mewujudkan visi yang ia bawa selama kampanye. Salah satu program prioritas yang ia terapkan adalah pembenahan sektor pendidikan. Arif percaya bahwa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik,
pendidikan harus menjadi landasan utama. Namun, ia menyadari bahwa pendidikan di banyak daerah masih sangat terbatas dan kurang merata. Arif meluncurkan program pendidikan yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan di seluruh penjuru negeri, baik di kota maupun di pedesaan. Ia memastikan bahwa setiap anak di seluruh Indonesia, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Bahkan, untuk daerah yang lebih terpencil, Arif menginisiasi pembangunan sekolah-sekolah berbasis teknologi yang dapat menghubungkan anak-anak desa dengan pengajaran jarak jauh dari universitas-universitas terbaik. Arif juga mencanangkan program beasiswa untuk pelajar dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Salah satu alasan mengapa Arif sangat menekankan pendidikan adalah karena ia sendiri pernah merasakan betapa sulitnya mendapatkan pendidikan yang layak di tengah keterbatasan. Ia tahu betul bahwa hanya dengan pendidikan yang baik, seseorang bisa meraih mimpi dan keluar dari keterbatasan. Selain pendidikan, Arif juga berfokus pada pemberantasan korupsi yang telah merajalela di seluruh lapisan pemerintahan. Ia meluncurkan program reformasi birokrasi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas di setiap tingkat pemerintahan. Untuk pertama kalinya, ia memperkenalkan sistem e-government yang memungkinkan rakyat untuk memantau setiap pengeluaran negara dan laporan anggaran. Arif juga membentuk badan independen yang bertugas untuk memantau penggunaan anggaran negara dan menyelidiki potensi penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya di dalam negeri, Arif juga berupaya meningkatkan hubungan internasional Indonesia. Ia memperkenalkan kebijakan luar negeri yang lebih aktif dan berbasis pada kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan politik atau ekonomi semata. Ia memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara dan negara-negara berkembang lainnya, serta berusaha meningkatkan posisi Indonesia dalam percaturan dunia. Selama masa kepemimpinannya, Arif dihadapkan pada beberapa krisis ekonomi yang datang silih berganti. Ekonomi global yang tidak stabil, serta masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial, semakin memperberat tantangan yang ia hadapi. Namun, meskipun situasinya semakin sulit, Arif tidak pernah goyah. Arif segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menghadapi krisis ekonomi. Ia memperkenalkan paket kebijakan ekonomi yang fokus pada pemberdayaan sektor-sektor yang lebih produktif, seperti pertanian, industri kreatif, dan teknologi. Ia tahu bahwa Indonesia harus bisa mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat sektor-sektor lokal agar perekonomian bisa tumbuh secara berkelanjutan. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah pemberian bantuan langsung kepada petani dan usaha kecil menengah. Arif menyadari bahwa sebagian besar rakyat Indonesia hidup di pedesaan dan bergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu, ia meluncurkan program subsidi yang membantu petani kecil dalam memperoleh bibit berkualitas, alat pertanian, serta akses ke pasar yang lebih luas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengurangi kemiskinan di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Namun, di balik kebijakan-kebijakan tersebut, Arif juga menghadapi protes dari berbagai pihak yang merasa kebijakannya merugikan mereka. Beberapa kelompok yang memiliki kepentingan besar dalam industri tertentu mencoba menggoyang pemerintahannya dengan berbagai cara. Arif tidak gentar. Ia tahu bahwa tantangan seperti ini adalah bagian dari perjalanannya untuk membawa negara ke arah yang lebih baik. Ia tetap mendengarkan kritik yang membangun dan mencari solusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Arif selalu menekankan bahwa kepemimpinan itu bukan hanya tentang membuat keputusan yang populer, tetapi tentang membuat keputusan yang benar, meskipun sulit. Ia terus bekerja tanpa henti, berusaha agar krisis yang sedang terjadi tidak membuat rakyat menderita lebih lama. Selain sektor pendidikan dan ekonomi, Arif juga memandang pembangunan infrastruktur sebagai hal yang sangat penting untuk memajukan Indonesia. Infrastruktur yang baik akan mendorong perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan membuka akses bagi daerah-daerah yang selama ini terisolasi. Arif memandang bahwa infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga sebuah upaya untuk menciptakan konektivitas yang memudahkan hidup masyarakat. Arif meluncurkan program pembangunan infrastruktur besar-besaran yang mencakup pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api yang menghubungkan kota-kota besar dengan daerah-daerah terpencil. Ia memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tersebut melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembangunannya, sehingga tidak hanya membawa keuntungan bagi investor besar,
tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Di sisi lain, Arif juga berfokus pada pengembangan infrastruktur digital. Ia tahu bahwa di era globalisasi ini, teknologi dan internet adalah kunci untuk membuka akses bagi masyarakat di seluruh dunia. Oleh karena itu, ia menginisiasi proyek pembangunan jaringan internet di seluruh pelosok negeri agar setiap anak di Indonesia, baik di kota maupun di desa, bisa mengakses informasi dan belajar dari sumber-sumber terbaik. Namun, proyek infrastruktur yang ambisius ini tidak berjalan tanpa hambatan. Banyak pihak yang merasa terancam oleh perubahan ini, terutama mereka yang mendapatkan keuntungan dari sistem yang lama. Arif menghadapi protes dan penentangan yang cukup besar, tetapi ia tetap teguh dengan visinya untuk membangun Indonesia yang lebih maju. Sebagai presiden, Arif selalu berusaha untuk tidak kehilangan hubungan dengan rakyatnya. Setiap kali ada kesempatan, ia turun langsung ke lapangan, menemui warga di desa-desa, mendengarkan keluhan mereka, dan berbicara dengan mereka tanpa ada jarak. Meskipun sudah berada di puncak kekuasaan, Arif tidak ingin berubah menjadi orang yang hanya hidup di istana dan dikelilingi oleh orang-orang yang hanya ingin memujinya. Di setiap kesempatan, Arif selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tetap rendah hati. Ia tahu betul bahwa posisinya saat ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru awal dari lebih banyak tanggung jawab. Ia tidak ingin pemerintahannya dipenuhi dengan kemewahan dan kekuasaan yang justru menjauhkan dirinya dari rakyat. Kita bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri kita sendiri, kata Arif dalam salah satu pidatonya. Jika kita kehilangan hubungan dengan mereka, maka kita sudah kehilangan segalanya. Kisah Arif menginspirasi banyak orang, tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Ia membuktikan bahwa dengan ketekunan, kejujuran, dan semangat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa, siapapun bisa meraih impian besar, meskipun berasal dari latar belakang yang sederhana. Arif tidak hanya menjadi presiden yang sukses, tetapi juga seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya, karena ia selalu memperjuangkan kepentingan mereka di setiap. Pada masa awal pemerintahannya, Arif menyadari bahwa meskipun Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat di kota-kota besar, banyak desa terpencil yang masih terisolasi dan sulit dijangkau. Di banyak daerah, infrastruktur yang buruk menyebabkan kesulitan besar bagi masyarakat desa untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan bahkan pasar. Oleh karena itu, salah satu fokus utama Arif adalah pembangunan jalan-jalan di desa-desa terpencil yang selama ini terabaikan. Namun, pembangunan jalan di daerah-daerah terpencil tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari topografi yang sulit, biaya yang sangat tinggi, hingga kurangnya tenaga kerja yang terampil di daerah-daerah tersebut. Dalam rapat kabinet pertamanya, Arif menyampaikan bahwa proyek ini adalah sebuah tantangan besar, tetapi juga sebuah kesempatan besar untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat yang selama ini hidup di pinggiran. Arif memutuskan untuk mengimplementasikan konsep E-Desa Terhubung, yaitu sebuah program pembangunan infrastruktur yang menghubungkan desa-desa kecil dengan kota-kota besar melalui jaringan jalan yang baik. Dia tahu bahwa jika akses jalan dibuka, roda perekonomian akan bergerak lebih cepat, petani bisa menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang lebih baik, dan anak-anak di desa akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Pada awalnya, banyak orang skeptis dengan rencana ini. Pembangunan jalan-jalan di daerah terpencil dianggap sulit dan memerlukan dana yang sangat besar. Tetapi Arif tidak mundur. Ia bekerja sama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat, para ahli infrastruktur, dan pemerintah daerah untuk merancang jalur-jalur transportasi yang tidak hanya memperhatikan kelancaran akses, tetapi juga mengutamakan keberlanjutan dan dampak positif terhadap lingkungan. Setelah beberapa bulan, pembangunan jalan dimulai. Di banyak desa yang sebelumnya hanya dapat dijangkau dengan jalan setapak atau jalanan berlubang, mesin-mesin berat mulai bekerja, menggali tanah dan meratakan jalur-jalur baru. Arif mengunjungi beberapa proyek pembangunan jalan secara langsung, menemui warga yang sebelumnya merasa terisolasi dan mendengar keluhan mereka. Banyak dari mereka yang tidak bisa membayangkan hidup dengan akses jalan yang layak. Ini adalah mimpi kami yang akhirnya menjadi kenyataan, ujar salah seorang warga desa yang selama ini harus berjalan kaki berjam-jam untuk mencapai pasar. Namun, setiap langkah maju yang diambil Arif juga dihadapkan pada berbagai hambatan. Salah satu masalah terbesar adalah pendanaan yang tidak selalu mencukupi, mengingat kondisi keuangan negara yang tidak selalu stabil.
Untuk itu, Arif menginisiasi sistem pembiayaan baru yang menggabungkan dana dari pemerintah pusat, kontribusi dari pemerintah daerah, dan juga investasi dari sektor swasta yang berfokus pada pembangunan infrastruktur yang menguntungkan rakyat secara langsung. Selain itu, banyak daerah yang memiliki medan yang sangat berat, seperti pegunungan dan hutan lebat, yang membuat proses pembangunan jalan semakin sulit dan memakan waktu lebih lama. Beberapa proyek bahkan terhenti sementara karena bencana alam, seperti tanah longsor yang menutup jalan-jalan yang sedang dibangun. Meskipun begitu, Arif tidak menyerah. Ia terus mendampingi proyek-proyek tersebut, mengawasi setiap kemajuan dan memberikan motivasi kepada tim kerja yang terlibat. Salah satu tantangan lain yang muncul adalah resistensi dari segelintir elit lokal yang merasa bahwa pembangunan jalan akan mengancam posisi mereka. Mereka takut bahwa dengan akses yang lebih baik, kekuatan politik mereka akan tergeser. Namun, Arif tetap teguh dengan prinsipnya untuk memberdayakan rakyat dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Pembangunan jalan-jalan baru di desa-desa terpencil mulai menunjukkan dampaknya. Di beberapa desa yang sebelumnya sulit dijangkau, warga kini memiliki akses lebih mudah ke pasar, rumah sakit, dan sekolah. Petani yang sebelumnya kesulitan untuk membawa hasil panen mereka ke kota kini dapat menjualnya dengan harga yang lebih baik, mengurangi pemborosan hasil pertanian yang sering terjadi karena kerusakan selama transportasi. Hasil panen yang dulu terbuang sia-sia kini memiliki nilai jual yang tinggi. Keberhasilan pembangunan jalan ini juga memberikan dampak positif pada sektor pariwisata. Beberapa daerah yang sebelumnya hanya dikenal oleh segelintir orang kini mulai dilirik oleh wisatawan, yang semakin tertarik untuk mengunjungi desa-desa dengan keindahan alamnya. Dengan pembangunan jalan yang baik, akses ke tempat-tempat wisata pun menjadi lebih mudah, membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal yang bisa membuka usaha di bidang penginapan, restoran, dan jasa pariwisata lainnya. Selain itu, adanya akses jalan yang lebih baik mempermudah distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya mempercepat pembangunan ekonomi di daerah-daerah terpencil. Banyak perusahaan kecil mulai berdiri di desa-desa tersebut, membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Hal ini juga mempercepat pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pasokan barang atau memasarkan produk mereka. Arif sangat senang melihat perubahan tersebut, tetapi ia tahu bahwa tantangan belum berakhir. Pembangunan jalan hanyalah langkah pertama. Ia berencana untuk melanjutkan program pengembangan desa terpencil dengan memberikan pelatihan kepada warga agar mereka dapat memanfaatkan infrastruktur baru ini sebaik-baiknya. Pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dari pembangunan jalan yang telah selesai dibangun. Salah satu hal yang menjadi perhatian Arif dalam pembangunan jalan di desa-desa terpencil adalah keterlibatan langsung masyarakat setempat. Arif percaya bahwa keberhasilan suatu proyek tidak hanya bergantung pada pihak pemerintah atau kontraktor, tetapi juga pada dukungan dan partisipasi masyarakat lokal. Untuk itu, Arif memastikan bahwa setiap proyek pembangunan jalan melibatkan masyarakat setempat dalam prosesnya. Warga desa diberi pelatihan untuk bekerja bersama dengan kontraktor, memperkenalkan mereka pada keterampilan yang dapat mereka gunakan dalam membangun infrastruktur di masa depan. Ini juga memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan berkontribusi pada pembangunan desa mereka. Arif ingin menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya tentang memanfaatkan sumber daya alam, tetapi juga memberdayakan sumber daya manusia yang ada di desa-desa tersebut. Selain itu, Arif juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemeliharaan jalan yang telah dibangun. Ia mengembangkan sistem gotong royong, di mana setiap desa bertanggung jawab untuk menjaga kualitas jalan dan fasilitas umum lainnya. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi infrastruktur, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan saling memiliki antara warga desa. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan jalan ini terbukti sangat efektif. Banyak desa yang sebelumnya tidak memiliki rasa memiliki terhadap proyek-proyek pembangunan sekarang merasa lebih bertanggung jawab terhadap keberlanjutannya. Arif melihat ini sebagai langkah besar dalam menciptakan negara yang lebih inklusif, di mana setiap warga negara merasa bahwa mereka adalah bagian dari pembangunan bangsa. Pembangunan jalan-jalan di desa terpencil bukan hanya sebuah proyek jangka pendek, tetapi juga merupakan bagian dari visi besar Arif untuk membangun Indonesia yang terhubung. Di masa depan, Arif ingin melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki konektivitas yang kuat, baik antar daerah maupun dengan dunia internasional.
Dengan akses yang lebih baik, Indonesia bisa memaksimalkan potensi daerah-daerah terpencil, menciptakan lebih banyak peluang bagi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh pelosok negeri. Arif membayangkan suatu saat nanti, tidak ada lagi desa yang terisolasi, tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan atau pendidikan, dan tidak ada lagi ketimpangan antara kota besar dan desa kecil. Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur, di mana setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Semua ini dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Arif membayangkan suatu saat nanti, tidak ada lagi desa yang terisolasi, tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan atau pendidikan, dan tidak ada lagi ketimpangan antara kota besar dan desa kecil. Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur, di mana setiap warganya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Semua ini dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam sebuah pidatonya yang mengharukan, Arif berkata, "Kita bukan hanya membangun jalan, kita membangun masa depan bangsa. Kita tidak hanya memperbaiki infrastruktur, kita memperbaiki kehidupan." Setiap jalan yang kita bangun adalah simbol dari tekad kita untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih terhubung. Dengan tekad yang kuat dan visi yang jelas, Arif melangkah maju, yakin bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil hari ini akan membawa dampak besar bagi masa depan Indonesia. Ketika bulan Ramadan tiba, Arif merasakan getaran berbeda di sekitarnya. Selama masa kampanye dan masa pemerintahannya, ia selalu menyampaikan pentingnya peduli terhadap sesama, terutama mereka yang kurang mampu. Ramadan menjadi kesempatan besar untuk menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada rakyat, terutama bagi mereka yang sedang berjuang dalam kondisi ekonomi yang sulit. Arif memutuskan untuk menjadikan Ramadan sebagai momen spesial untuk menyentuh hati setiap lapisan masyarakat, terutama mereka yang terdampak oleh krisis ekonomi. Di tengah-tengah kesibukan pemerintahan, Arif mengumumkan sebuah program besar yang belum pernah dilakukan sebelumnya, bantuan Ramadan untuk semua rakyat Indonesia. Dalam program ini, setiap orang di seluruh negeri, tanpa memandang status sosial atau latar belakang, akan mendapatkan bantuan langsung sebesar Rp1.000.000. Program ini tidak hanya tentang uang, tetapi lebih tentang mengingatkan rakyat bahwa pemerintah hadir untuk membantu mereka, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Program tersebut diumumkan dengan penuh semangat, mengingat banyaknya masyarakat yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama Ramadan. Arif tahu betul bahwa, bagi banyak keluarga, bulan suci ini bukan hanya soal beribadah, tetapi juga soal memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan keperluan lainnya. Ramadan adalah saat kita berbagi dan saling menguatkan. Tidak ada yang harus merasa sendirian atau terabaikan. Kami hadir untuk kalian semua, ia ucap Arif dalam pidato nasionalnya saat mengumumkan program tersebut. Dengan program bantuan ini, Arif ingin memberi lebih dari sekadar uang. Ia ingin menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, layak mendapatkan perhatian dan bantuan dalam keadaan yang sulit. Bantuan ini menjadi simbol dari kebersamaan dan rasa solidaritas yang ia upayakan untuk bangun di Indonesia. Untuk memastikan bahwa bantuan dapat sampai kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil, Arif mengerahkan seluruh jajaran pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai lembaga lokal. Penyaluran bantuan dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak ada yang tertinggal. Tim distribusi bantuan bekerja sama dengan aparat desa, tokoh masyarakat, serta organisasi sosial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Arif menyadari bahwa distribusi bantuan sebesar Rp1.000.000 per orang ini harus dilakukan secara transparan dan efisien. Untuk itu, ia mengimplementasikan sistem digitalisasi dalam pendataan penerima bantuan. Setiap keluarga atau individu yang berhak menerima bantuan diwajibkan mendaftar melalui aplikasi resmi yang telah disediakan. Aplikasi ini memungkinkan pemerintah untuk memverifikasi data penerima dan memastikan bahwa bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Salah satu tantangan terbesar dalam distribusi bantuan adalah daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti di pedalaman Papua atau di daerah pegunungan di Aceh. Namun, dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah, petugas distribusi, dan organisasi sosial, bantuan berhasil sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Arif sering mengunjungi beberapa daerah terpencil, memastikan bahwa bantuan tiba tepat waktu,
dan berbicara langsung dengan warga yang merasa sangat terbantu dengan program ini. Di beberapa daerah, Arif juga mengadakan acara berbuka puasa bersama dengan masyarakat setempat. Acara ini tidak hanya untuk merayakan kebersamaan di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa pemerintah bekerja keras untuk membawa kesejahteraan bagi semua, tanpa terkecuali. Arif ingin menunjukkan bahwa, meskipun ia sudah berada di puncak kekuasaan, ia tetap memiliki kedekatan emosional dengan rakyat. Di setiap daerah yang ia kunjungi, Arif menyaksikan momen penuh haru. Warga yang sebelumnya bergumul dengan kesulitan ekonomi merasa seakan beban mereka terangkat. Mereka mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada Arif dan pemerintah, karena bantuan yang mereka terima sangat membantu dalam menjalani bulan Ramadan dengan lebih baik. Di salah satu desa di Jawa Tengah, Arif berbuka puasa bersama keluarga-keluarga petani yang telah menerima bantuan. Salah seorang ibu rumah tangga dengan mata berkaca-kaca berkata, "Ya Pak Arif, bantuan ini sangat berarti bagi kami. Kami bisa membeli makanan yang cukup untuk anak-anak kami dan memberikan mereka pakaian baru untuk Lebaran." Momen ini membuat Arif semakin yakin bahwa kebijakan yang ia ambil benar-benar dapat membuat perbedaan. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Arif terjadi di sebuah kampung nelayan di Sumatera. Warga kampung tersebut, meski hidup dalam keterbatasan, menyambut Arif dengan penuh rasa syukur. Mereka mengungkapkan bahwa bantuan yang mereka terima tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberi mereka harapan bahwa pemerintah peduli dengan mereka. Arif sangat terharu mendengarkan cerita mereka, dan ia berjanji untuk terus bekerja keras memastikan kesejahteraan mereka terjamin. Arif tahu bahwa bantuan finansial bukanlah solusi jangka panjang, tetapi di saat-saat seperti ini, bantuan yang diberikan bisa meringankan beban hidup masyarakat. Di bulan Ramadan yang penuh berkah, ia ingin semua orang merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan bersama keluarga mereka. Selain bantuan uang sebesar 1 juta rupiah, Arif juga mengumumkan kebijakan tambahan berupa tunjangan hari raya, THR, bagi seluruh pekerja dan buruh di Indonesia. Dengan kebijakan ini, Arif memastikan bahwa setiap orang yang bekerja, baik di sektor formal maupun informal, akan mendapatkan THR yang setara dengan 1 juta rupiah. Kebijakan ini disambut gembira oleh banyak kalangan. Buruh pabrik yang biasanya merasa tertekan dengan pendapatan yang pas-pasan di luar Ramadan, kini bisa merayakan Lebaran dengan hati yang lebih lapang. Banyak keluarga yang merasa terbantu, karena THR yang diberikan cukup untuk memenuhi kebutuhan Lebaran seperti membeli pakaian baru, menyambut hari kemenangan, dan berbagi kebahagiaan dengan keluarga besar. Arif juga menyadari bahwa banyak pekerja sektor informal yang tidak terdaftar di perusahaan atau tidak memiliki kontrak kerja tetap, seperti pedagang kecil, tukang ojek, atau buruh bangunan, yang biasanya tidak mendapatkan THR. Oleh karena itu, program THR untuk semua ini dirancang sedemikian rupa agar bisa menjangkau mereka yang selama ini luput dari perhatian. Program ini menunjukkan bahwa setiap lapisan masyarakat, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal, berhak mendapatkan apresiasi dari negara. Dengan adanya bantuan langsung dan THR untuk seluruh rakyat Indonesia, Arif ingin memperkuat rasa kebersamaan di tengah keragaman yang ada. Ramadan, yang sejatinya adalah bulan penuh kasih sayang, dijadikan momentum oleh Arif untuk mempererat ikatan sosial antar warga. Ia berharap bahwa kebijakan yang diterapkan ini dapat memberi rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat yang selama ini berjuang dengan penuh ketekunan di tengah kesulitan. Arif berusaha agar kebijakan ini tidak hanya sekadar berbagi materi, tetapi juga untuk menyemangati rakyat agar tetap optimis dan bergotong royong dalam membangun Indonesia. Ia ingin setiap orang, apapun profesinya, merasa bahwa mereka dihargai oleh negara. Ramadan menjadi simbol harapan dan semangat baru bagi Indonesia, di mana kebersamaan dan rasa saling peduli menjadi landasan yang kuat untuk kemajuan bersama. Saya berharap bantuan ini bisa memberikan sedikit keringanan bagi kehidupan kita semua. Tetapi yang lebih penting, mari kita bersama-sama membangun Indonesia, negara yang adil dan makmur, yang memperhatikan setiap lapisan masyarakat, diucap Arif dalam pidato penutupnya selama Ramadan. Melalui kebijakan tersebut, Arif tidak hanya memberi materi, tetapi juga mengingatkan rakyat akan kekuatan bersama dan nilai solidaritas yang dapat mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan. Bulan Ramadan berlalu dengan penuh haru dan kebersamaan. Bantuan yang diberikan pemerintah selama bulan suci itu tidak hanya memberikan keringanan bagi rakyat,
tetapi juga menjadi simbol dari perubahan besar yang terjadi di Indonesia. Arif telah berhasil menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa meskipun ia berasal dari keluarga sederhana, dengan tekad yang kuat dan hati yang penuh kasih, ia dapat membawa perubahan yang signifikan. Kebijakan dan langkah-langkah yang ia ambil selama masa pemerintahannya membawa kedamaian dan harapan baru bagi masyarakat yang sebelumnya merasa terabaikan. Setelah Ramadan, Arif kembali menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan semangat yang lebih besar. Semua program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kebijakan sosial terus dijalankan dengan komitmen penuh. Namun, lebih dari itu, Arif menjadi simbol bagi banyak orang tentang apa yang dapat dicapai dengan kerja keras, integritas, dan kepedulian terhadap sesama. Pemerintahannya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik negara, tetapi juga pada pembangunan karakter bangsa yang lebih peduli terhadap sesama. Keberhasilannya dalam mengatasi kesulitan ekonomi dan memberi bantuan langsung kepada rakyat menjadikannya sebagai presiden yang sangat dicintai dan dirindukan oleh masyarakat. Arif tidak hanya hadir di ruang-ruang rapat pemerintah, tetapi ia turun langsung ke lapangan, berbicara dengan rakyat, mendengarkan keluhan mereka, dan memberikan solusi nyata. Hal inilah yang membuatnya semakin dekat dengan hati rakyatnya. Ia tidak pernah lupa akan asal-usulnya sebagai anak tukang kayu yang pernah merasakan kesulitan hidup. Arif selalu merasa bahwa menjadi pemimpin adalah amanah untuk memberi, bukan untuk menerima. Pada suatu hari, di sebuah kota kecil di Jawa Timur, seorang warga yang telah menerima bantuan dan THR mengatakan, "Ih Pak Arif, Anda bukan hanya presiden bagi kami, Anda adalah bagian dari keluarga kami. Kami merasa diperhatikan dan dihargai." Ucapan ini menggema di seluruh penjuru negeri. Itu adalah cerminan dari bagaimana rakyat merasakan kehadiran Arif sebagai pemimpin yang dekat dengan mereka. Arif tahu bahwa popularitas dan kecintaan rakyat bukanlah segalanya. Yang terpenting baginya adalah bagaimana ia dapat meninggalkan sebuah warisan yang akan terus memberi manfaat bagi generasi-generasi mendatang. Ia selalu mengingat pesan ayahnya, bahwa kehidupan ini bukanlah tentang apa yang kita peroleh, tetapi tentang apa yang kita berikan kepada orang lain. Untuk itu, ia terus berupaya menciptakan kebijakan yang dapat memberdayakan rakyat dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Seiring waktu, Arif mulai mengurangi frekuensi pidato-pidatonya yang megah dan lebih fokus pada program-program konkret yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Meski telah meraih puncak kekuasaan, ia tetap menjaga kesederhanaan dan tidak terjebak dalam kemewahan. Arif selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia adalah bagian dari rakyat, dan ia berkomitmen untuk menjalani tugasnya dengan penuh integritas dan hati yang tulus. Arif mengerti bahwa tantangan terbesar seorang pemimpin bukanlah memenangkan dukungan politik, melainkan menjaga kepercayaan rakyat. Di tengah segala kemewahan dan kekuasaan yang dimilikinya, Arif tidak pernah lupa akan akar kehidupannya yang sederhana. Sebagai seorang presiden, ia memandang rakyatnya sebagai mitra, bukan sekadar objek kekuasaan yang harus dipertahankan. Inilah yang membuat Arif berbeda dari pemimpin-pemimpin lain yang pernah ada di Indonesia. Selama masa pemerintahannya, Arif tidak hanya berbicara tentang pembangunan ekonomi atau kemajuan negara. Ia lebih menekankan pentingnya kebersamaan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia tumbuh menjadi negara yang lebih inklusif, di mana suara-suara dari seluruh lapisan masyarakat didengarkan. Arif memahami bahwa setiap orang, dari yang terkecil hingga yang terbesar, berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Pada sebuah acara pertemuan dengan komunitas masyarakat di Jakarta, Arif berkata, "Saya tidak ingin menjadi presiden yang hanya hadir di tengah rakyat ketika ada momen besar. Saya ingin menjadi presiden yang selalu bersama kalian, mendengarkan apa yang kalian butuhkan, dan berjuang untuk kesejahteraan kita semua. Kalian adalah Indonesia, dan saya bangga bisa memimpin negara ini bersama kalian." Pesan ini tidak hanya menyentuh hati rakyat, tetapi juga mengingatkan banyak orang bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu merangkul dan memberi inspirasi, bukan hanya sekadar memerintah. Arif selalu berusaha menciptakan kebijakan yang dapat mengangkat derajat kehidupan rakyatnya, dan ia bertekad untuk terus berbuat baik selama masa kepemimpinannya. Tentu saja, perjalanan Arif sebagai presiden tidak selalu mulus. Ada banyak tantangan yang harus ia hadapi, mulai dari krisis ekonomi global yang mempengaruhi Indonesia, hingga konspirasi-konspirasi politik dari pihak-pihak yang tidak suka dengan perubahan yang ia bawa.
Namun, Arif selalu menghadapinya dengan kepala dingin, tekad yang kuat, dan kepercayaan pada prinsip-prinsip yang selama ini ia pegang. Ketika negara dilanda krisis ekonomi yang cukup besar, Arif tidak terhanyut dalam kepanikan. Ia segera memanggil para ekonom dan ahli untuk mencari solusi yang tepat, sambil menjaga kesejahteraan rakyat. Dengan kebijakan yang berfokus pada pemberdayaan rakyat dan pemberian bantuan langsung, ia berhasil mengurangi dampak krisis tersebut pada masyarakat kecil. Meski tekanan besar datang dari berbagai pihak, Arif tetap teguh dengan prinsipnya untuk tidak membiarkan rakyat menderita lebih lama. Dalam situasi yang penuh ujian itu, Arif tidak hanya mengandalkan kemampuan politiknya, tetapi juga mengandalkan dukungan dan kekuatan rakyat. Arif tahu bahwa pada akhirnya, kekuatan sejati seorang pemimpin terletak pada kemampuannya untuk tetap berjuang bersama rakyat, meski dalam keadaan sulit sekalipun. Tahun demi tahun berlalu, dan Arif terus bekerja tanpa lelah untuk memastikan Indonesia semakin maju dan sejahtera. Di akhir masa jabatannya, Arif telah meninggalkan banyak jejak positif yang tidak hanya terlihat dalam pembangunan fisik negara, tetapi juga dalam perubahan pola pikir dan semangat rakyat. Ia telah membawa Indonesia menjadi negara yang lebih peduli terhadap rakyat kecil, negara yang lebih adil, dan negara yang siap menghadapi tantangan dunia. Di akhir masa kepemimpinannya, Arif dikenal sebagai presiden yang sangat dirindukan oleh rakyat. Ia bukan hanya seorang pemimpin yang bijak, tetapi juga seorang sahabat yang selalu ada untuk rakyat. Banyak orang, dari yang muda hingga yang tua, mengenang masa-masa ketika Arif memimpin, dan berharap bisa melihat lebih banyak pemimpin seperti dirinya di masa depan. Arif mungkin akan meninggalkan jabatan presiden, tetapi warisannya akan terus hidup di hati rakyat Indonesia. Selama ia memimpin, Arif selalu berusaha untuk memberi contoh bahwa kepemimpinan yang baik bukanlah tentang mendapatkan kekuasaan, melainkan tentang memberi pengaruh positif bagi orang banyak. Ia mengajarkan rakyat Indonesia untuk bermimpi besar, bekerja keras, dan saling peduli satu sama lain. Seiring berjalannya waktu, Arif menutup masa jabatannya dengan penuh kebanggaan. Meski tidak sempurna, ia merasa bahwa ia telah memberikan yang terbaik untuk negaranya. Ketika akhirnya rakyat Indonesia mengucapkan selamat tinggal kepada presiden yang mereka cintai, Arif menatap masa depan dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa Indonesia akan terus maju, dan di atas segalanya, ia akan selalu dikenang sebagai presiden yang tidak pernah melupakan rakyatnya.